Seorang pria asal Prancis yang tinggal di Indonesia turut ambil bagian dalam penanganan bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Dengan keahliannya sebagai koki, ia mendedikasikan diri menjadi relawan dapur umum, memasak dan menyiapkan ratusan porsi makanan bagi warga terdampak yang mengungsi. Inilah David Kaileba, pria asal Prancis yang kini menetap di Bandung menjadi salah satu relawan dapur umum pasca bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Sejak hari kedua setelah bencana, David secara sukarela turun langsung memasak makanan bagi para pengungsi. Keputusan tersebut ia ambil setelah mendapat informasi adanya kebutuhan tenaga relawan dapur umum melalui komunitas kemanusiaan yang ia kenal. Selama berada di dapur umum, David bersama relawan lain menyiapkan berbagai menu sederhana namun bergizi seperti omelet, mie goreng sosis, nasi, hingga camilan bala-bala atau bakwan. Ada yang bilang ada bencana, ada butuh bantuan ya. Saya lihat jadwal saya belum ada kerja, jadi datang sama teman. Pas di sini memang lihat ya kita rame-rame enak, kita bisa masak halal, toib, dan kita senang-senang kita bantu banyak orang. Bukan bantu aja, tapi kita cari yang untuk menjadikan lebih baik ya. Karena setiap hari kita Setiap harinya dapur umum ini mampu memproduksi sekitar 700 porsi makanan. Dengan dukungan 3 dapur termasuk dari unsur TNI dan Polri, total makanan yang disiapkan bisa mencapai sekitar 2.000 porsi dalam satu kali waktu makan. Sebuah sekolah di Cilegon, Banten terkena longsor saat hujan deras. Akibat kejadian ini, sejumlah ruang kelas dan toilet rusak parah. Tembok penahan setinggi 4 meter dan panjang 30 meter yang berada di belakang bangunan SMPN 5 Cilegon, Banten longsor. Kejadian ini membuat 3 ruang kelas dan 1 ruang toilet rusak parah. Dinding bangunan tampak hancur hingga nyaris roboh usai tertimpa longsor yang terjadi pada saat wilayah tersebut diguyur hujan lebat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena insiden terjadi saat sekolah sedang libur. Mungkin karena musim hujan ini dan curah hujan tinggi juga, sehingga bangunan tidak kuat lagi menahan beban, jadi ya jadi seperti itu. Kalau anak-anak karena sejauh ini kan tidak ada korban jiwa, kita juga biar KBM biar bisa terus berjalan, jadi kita koordinasi dengan pihak Dindik untuk bisa melakukan kegiatan belajar mengajar menempati atau menumpang di SD Cikuasa 2 untuk sementara, tapi sudah koordinasi juga dengan yang kepala sekolah yang bersangkutan dan disediakan ruang untuk di sana. Pihak sekolah pun berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat akibat kejadian ini. Nantinya proses pembelajaran para siswa dialihkan sementara waktu ke sekolah lain. Saat ini pemerintah Kota Cilegon telah menurunkan alat berat untuk membersihkan reruntuhan dan material tanah longsor yang merusak bangunan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Satuan Petugas Penanggulangan Bencana merampungkan pembangunan jembatan Bailey di Desa Bener Pepanyi, Kabupaten Bener Meriah yang menghubungkan Aceh Utara, Bener Meriah, Takengong. Jembatan ini dapat digunakan masyarakat untuk menunjang berbagai aktivitas sehari-hari. Ya, jembatan Bailey Bener Pepanyi dibangun dengan panjang 30 meter. Pembangunan jembatan ini melibatkan personel gabungan dari Satuan Yon Zipur 9, Langlang Buana dan Denzipur 3, Agni Tirta Dharma. Dengan selesainya pembangunan jembatan Bailey, mobilitas warga kini kembali berjalan normal. Jalur penghubung antara daerah yang sebelumnya terhambat kini dapat dilalui kembali sehingga arus transportasi orang dan barang menjadi lebih lancar. Jembatan Bailey dibangun sebagai solusi sementara yang efektif khususnya untuk menggantikan fungsi jembatan permanen yang rusak sekaligus memastikan jalur utama tetap dapat digunakan oleh masyarakat.
Fenomena hujan es terjadi di wilayah Kabupaten Sleman, Yogyakarta, mengejutkan warga dan sempat menimbulkan kekhawatiran. Selain butiran es, hujan deras disertai angin kencang juga menyebabkan belasan pohon tumbang dan sejumlah atap rumah warga rusak. Butiran es sebesar kelereng jatuh menimbulkan suara gaduh saat menghantam atap rumah berbahan baja ringan. Butiran es juga nampak berserakan di halaman rumah, rumput, dan lantai teras. Hujan es disertai angin kencang dan berlangsung lama ini sempat membuat warga panik. Sebagian warga sempat mengira atap rumah mereka rusak karena suara benturan yang terdengar sangat keras dan berisik. Akibat insiden ini, belasan pohon di sejumlah desa tumbang menutupi akses jalan dan sebagian menimpa fasilitas umum serta pagar tembok pemakaman. Terus? Kenceng banget, terus kita tuh dengar ada suara kayak suara es ya. Terus keluar ternyata itu benar itu suara dari hujan es. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Dampak kerusakan akibat angin kencang dan hujan es juga telah ditangani oleh warga bersama tim SAR gabungan setempat. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Puluhan rumah di 3 desa di Blitar, Jawa Timur rusak berat akibat diterjang angin puting beliung. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Ayo, yang mana? Angin puting beliung disertai hujan deras melanda Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kencangnya angin memporak-porandakan atap rumah warga di 3 desa, yakni Desa Ponggok, Desa Ringin Anyar, dan Desa Kebon Duren. Puluhan rumah warga mengalami kerusakan berat terutama di bagian atap, beberapa di antaranya juga tertimpa pohon berukuran sedang. BPBD Kabupaten Blitar langsung menerjunkan petugas ke lokasi untuk membantu warga terdampak. BPBD masih melakukan pendataan ulang terkait jumlah korban di 3 desa. Petugas gabungan BPBD, kepolisian, TNI, dan Dinas Sosial serta relawan bergotong royong membantu membersihkan rumah terdampak puting beliung. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Blitar, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang terjang Purbalingga, Jawa Tengah. Akibatnya puluhan rumah warga rusak. Hujan deras disertai angin kencang menerjang wilayah Kecamatan Padamara dan Kecamatan Palimanah, Purbalingga, Jawa Tengah pada Sabtu sore. Akibatnya puluhan rumah mengalami kerusakan pada atap dan sejumlah pohon tumbang. Angin kencang juga merobohkan 3 bangunan kandang ayam di Desa Sokawera, menyebabkan 15.000 ayam potong terpaksa panen dini. Tak hanya itu, angin kencang juga menumbangkan sejumlah tiang listrik mengakibatkan aliran listrik di 3 desa terputus. Belum diketahui jumlah kerugian akibat angin kencang ini. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir hingga kini masih menggenangi sejumlah wilayah permukiman di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Pemerintah kota memperpanjang status tanggap darurat hingga 13 Februari 2026. Genangan air banjir setinggi 50 hingga 70 cm sudah 2 pekan menggenangi ribuan rumah warga di Pekalongan. Ada 500 warga yang mengungsi, kondisinya memprihatinkan. Badan Pangan Nasional melalui Bulog menyalurkan bantuan cadangan beras pemerintah 13,1 ton. Bantuan diserahkan pimpinan Bulog cabang Tegal kepada Wali Kota Pekalongan di kantor BPBD Kota Pekalongan. Pemerintah terus melakukan penanganan teknis banjir dan perbaikan tanggul jebol di Sungai Bremi dan Sungai Meduri. Yang kita ajukan 13 ton
13.195 kepada Bulog alhamdulillah dipenuhi semua. Nah, ini kan kita untuk perpanjangan tanggap darurat sampai tanggal 13 ya, karena cuaca kan sedang memang belum baik-baik saja. Ini pagi tadi pun masih hujan. Jadi mudah-mudahan bisa segera panas karena kita semua rindu matahari sebetulnya ya.